bahan yang digunakan adalah yang pertama lempengan logam seperti seng, magnesium, dan tembaga. Lalu ada larutan elektrolit yaitu CuSO4 1 mol, MgSO4 1 mol, dan ZnSO4 1 mol. Lalu ada tabung reaksi atau gelas kimia. Nah, masing-masing logam memiliki 3 gelas kimia. Selanjutnya ada penjepit logam, dan yang terakhir adalah stopwatch. Tahap pertama yaitu peristiwa logam ditambah larutan CuSO4. Langkah pertama, siapkan 3 gelas kimia berisi larutan CuSO4. Langkah kedua, masukkan masing-masing lempengan logam yaitu Zn, Mg, Cu ke dalam larutan CuSO4. Ketiga, amati perubahan selama 5-10 menit berupa hasil-hasilnya yaitu terbentuk endapan merah atau coklat Cu logam yang itu artinya logam mendesak ion Cu2+. Tapi jika tidak ada perubahan maka logam tidak cukup reaktif. Yang keempat, catat logam mana yang berhasil mendesak Cu2+ yang menjadi Cu padatan. Berikut video peristiwanya. Tahap kedua yaitu peristiwa logam ditambah larutan MgSO4. Langkah pertama, siapkan 3 gelas kimia berisi larutan MgSO4. Kedua, masukkan masing-masing lempengan logam Zn, Mg, Cu ke dalam larutan MgSO4. 3. Amati perubahan selama 5 hingga 10 menit. Perubahannya adalah yang pertama terbentuk endapan Mg, yaitu artinya logam mendesak ion Mg2+. Tetapi jika tidak ada perubahan maka logam dinyatakan kurang reaktif. Lalu langkah keempat, catat hasil dan bandingkan daya desak terhadap Mg2+. Berikut video peristiwanya. Tahap 3, logam plus larutan ZnSO4. 1. Siapkan 3 gelas kimia berisi larutan ZnSO4. 2. Masukkan masing-masing lempengan logam Zn, Mg, Cu ke dalam larutan ZnSO4. Ketiga, amati perubahan selama 5-10 menit sampai terbentuk endapan Zn menjadi logam mendesak ion Zn2+, dan tidak ada perubahan sampai logam kurang reaktif. 4. Catat hasil dan bandingkan daya desak terhadap Zn2+. Dari hasil analisis praktikum kami dapat menyimpulkan bahwa magnesium memiliki daya reduksi paling kuat. Kenapa? Karena Mg yang sering bereaksi. Karena artinya Mg mudah melepaskan elektron atau teroksidasi menjadi ion Mg2+. Hal ini menunjukkan bahwa Mg berada paling atas dalam daya keaktifan logam dibandingkan Zn dan Cu. Yang kedua, Mg mungkin mampu mendesak ion logam lainnya dari larutannya. Kayak seperti contoh, mungkin bisa saja Mg mendesak Cu2+ menjadi Cu padat dalam larutan CuSO4. Tapi Cu tidak bisa mendesak Mg dari larutan MgSO4. Lalu yang ketiga, Mg adalah logam paling reaktif di antara ketiganya. Dalam reaksi redoks, Mg mungkin akan lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan Zn dan Cu. Hal ini dapat menjelaskan mengapa Mg sering digunakan sebagai anoda dalam baterai atau pelindung katodik. Dan dengan begitu urutan keaktifan berdasarkan hasilnya adalah Mg lebih kecil daripada Zn, lebih kecil daripada Cu.